Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ikutin. Kami berdua lagi menunggu sembako dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau diperkirakan satu sembakonya itu sebesar 350.000. Nah, kami meminta pengajuan sembako sebesar 25 orang, berarti sekitar 8 juta dengan rupiah. Ini insya Allah kita ada waktu nih buat sharing-sharing, berbincang-bincang hangat dengan saudara kita. Ada Miftah, jadi kita manfaatkan waktu saja di tengah-tengah pengantrian ini. Kita sedang ngantri di MUI. Oke, teman-teman, kita angkat tema saja ya, Miftah. Tema kita bebas saja tentang Ramadan di masa wabah. Gimana pendapat? Kurang menarik sih, Miftah, kalau di tempat ini. Gak apa-apa. Ahmad Ihsan. Assalamualaikum Ihza, Ayuni, Ihsan. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang hangat dengan saudara kita tuh Miftah. Silakan. Ya, teman-teman sekalian, kita ngobrolin tentang apa ya? Apa namanya? Batal nggak sih puasa kalau kita nggak sengaja minum gitu? Kalau menurut perspektif hukum Islam fikih muamalah, bahwa minum ini kedengar gak suaranya? Ya, terus Tidak kedengar. Itu hukumnya tidak menjadi batal, karena apa-apa yang menjadikan batal itu apabila disengaja, yaitu ketika makan, minum, dan berjima dengan sengaja, yaitu dengan akal sadar syaratnya. Terus ini kan namanya bekam itu bisa membatalkan puasa. Ada hadis yang menyebutkan orang yang dibekam itu bisa mengurangi pahala, bukan membatalkan. Karena lupa tekstual hadisnya. Gini, ada pertanyaan di HP saya kemarin. Kak, nikah di usia muda itu baik nggak Kak gitu? Ini dia minta saran loh. Dari siapa itu? Dari Aulia gitu. Menurut saya pribadi sih, nikah itu kan hal yang harus dipercepat. Ada 3 hal yang harus dipercepat oleh seorang muslim. Itu yang pertama, seorang muslim yang mempunyai dosa, kemudian Allah harus kembali kepada Allah dengan tobat. Maka hal ini seorang pemuda itu harus segera bertobat. Yang kedua, ketika seorang pemuda takut akan fitnah wanita, makanya bersegeralah untuk menikah. Nah, yang ketiga, kemudian ketika ada muslim yang meninggal harus segera dimakamkan. Terus gini, katanya nikah muda itu banyak yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Betul, karena nikah itu enggak 1 hari 2 hari, ya betul. Nikah itu kan seumur hidup. Bahkan kata kata Al-Ghazali di Iyawumuddin, pasangan yang baik itu adalah pasangan sampai surga. Artinya manajemen dan strategi pernikahan harus dipersiapkan matang-matang, dari mulai finansial, ya, kemudian dari mulai kematangan ilmu, kemudian dari mulai perizinan orang
tua, apakah menikah dengan fulana ini melebarkan sayap dakwah, Iya, masya Allah. Ya. atau dengan nikah ini malah ketaatan kepada Allahnya kurang. Berarti Allah tidak mengizinkan atas pasangan tersebut. Karena Jadi, gimana? jadi nikah itu kata Nabi itu nisfuddin ya, hanya penekanan ya, Mbak, ya. Saya kan orang awam ini. Ya, jadi Al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. tanya dulu kan sama akhi Ustaz Ihsan kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kak Arifin, pertanyaan gini. Saya alhamdulillah telah lulus tahun 2019. Terus ada orang yang melamar saya, tapi saya berniat masih ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, apakah saya harus, bagaimana sikap saya ke Arifin gitu? Ya, itu pertanyaan yang muktamar yang sering ditanyakan oleh pemuda dilema. Nah, terus Karena pemuda itu identik dengan produktivitas. Ya, pemuda identik dengan bergerak. Pemuda identik dengan semangatnya. Bahkan kata Dr. Jamal, pemuda itu ibarat jam 12 siang, panas, membara, terik, dan menjadi keringat. Artinya pemuda itu selalu berkeringat, termasuk hal tersebut. Nah, pemuda itu harus bisa membedakan skala prioritas. Mana waktu berilmu, mana ketika dia harus menyempurnakan diskutin. Nah, tapi gini, apakah bisa langsung apakah jika dia menikah tapi tetap kuliah, apakah itu bisa memaksimalkan waktunya gitu? Banyak studi kasus teman-teman saya yang menikah kemudian kuliah itu seperti Rizal Wahid, ya Istiwa Hikmah, itu dia dai, hafiz juga, kemudian masih mahasiswa juga, tapi dia sudah menikah muda. Artinya sebetulnya kalau orang yang tahu skala prioritas, ya Ustaz Miftah, itu tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu. Tapi kalau orang yang belum matang ilmu, belum matang mental, kemudian memaksakan untuk menikah karena nafsu, itu ujung-ujungnya pernikahannya nggak menjadi sinkronitas dengan kegiatan aktivitasnya, kuliah, itu ibadah. Jadi menikah itu salah satu apa namanya kesiapan harus betul, kesiapan mental ya, Betul, siap mental, finansial juga, materi, finansial, tapi yang lebih utama apa dalam pernikahan itu? niat ya, Niat. yang paling utama sih. Semua amalan kan niat, termasuk pernikahan. Kalau memang pernikahan ini hanya sebatas gengsi, orang sudah nikah kita belum ya, kemudian pengen meluapkan kenafsuan saja, itu kan keliru. Karena pernikahan itu yang sebetulnya kan dalam Quran surat Ar-Rum, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kenapa di ayat surat Ar-Rum ini disebutkan yatafakkarun sesudahnya? Karena hanya orang-orang yang siap mental untuk menikah itu pasti dia itu selalu berpikir ke depan, Jadi pernikahan ini bagaimana ya 15 tahun ke depan, gimana ya kalau sudah dia punya anak, itu Benar. Gini, banyak nih yang lagi heboh sekarang kan di media sosial, kan gini. Sekarang pemerintah melarang sholat Id, tapi tidak melarang orang-orang yang berkumpul di pasar atau di mana. Sikap kita sebagai dai atau pemuda dalam menyikapi fenomena sekarang seperti apa? Iya, itu bagus ya pertanyaan, karena memang dari orang-orang awam banyak yang juga pertanyaan seperti itu saja. Jadi sikap kita sih kalau tolabul ilmi ya, sikap dai, sikap orang yang haus akan ilmu. Yang pertama itu bagaimana sikap kita nih dalam, kan ini kan lagi heboh nih sekarang nih pemerintah. mall ya, Iya, banyak masih ditutup.
ya mereka melarang berjamaah di masjid atau sholat id gitu kan. Tapi sekarang banyak orang yang berkumpul di mall dan lain sebagainya, di pasar. Nah, Iya. apakah itu solusi terbaik gitu untuk menghadapi COVID-19? Iya. Ya kan teman-teman, guys. Apa kabar? Iya, Kang Nizar ya. Alhamdulillah sehat-sehat Kang Nizar. Sehat. Jadi mengenai pertanyaan tersebut, sebetulnya yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan, bahwa masjid harus dipahamkan oleh jamaah ini adalah pusat peradaban. Gitu. Ini jangan sampai mindset dari masyarakat ketika mall ditutup, kemudian ketika kantor-kantor ditutup, sebetulnya masjid nggak ditutup secara total. Artinya masjid tetap pada roda harus aktif, karena ketika pusat peribadahan tutup, ketika pusat peribadahan di stop, artinya di sana ada stagnan. Contoh kecil di Kenari ya, di masjid kita kan nggak bisa sholat id, rata-rata nggak bisa sholat id di rumah, nggak tahu tata cara sholat id, nggak tahu bagaimana dia berkhutbah. Kemudian kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk mengcover mal, misalkan dibuka kan, kenapa masjid tidak, bahkan kemarin maaf ya bang, konser di kabinet RI 1 di Bekasi itu sampai 4.000 motor, itu melanggar PSBB-nya luar biasa. Artinya jangan mau kalah gitu, bukan mau kalah dalam artian kita sama-sama melanggar, tapi di Kenari itu untuk mengajarkan merubah mindset gitu, masjid ini jangan ditutup lah gitu. Kita harus hadir, orang-orang yang awam yang nggak bisa sholat id berjamaah, kita harus mengadakan sholat id berjamaah. Jadi tergantung zonalisasi di sana. Zonalisasi itu ada yang hijau ya, yang kuning juga boleh lah melaksanakan, tapi sesuai dengan SOP, wajib masker, wajib sanitizer, wajib apalagi bawa sejadah misalkan gitu, cek suhu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Paham kan? Maksudnya? Paham. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz nih. Saya mempunyai masa lalu yang kelam. Terus apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya? Pertanyaan yang harus dijawab ini penting. Luar biasa ini pertanyaan, memukul, menampar pribadi saya sendiri dan kita semua. Apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya? Secara umum Allah mempunyai 99 nama Asmaul Husna ya, dan di salah satunya itu ada Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan At-Tawwab. Allah Maha Permintaan, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan banyak beberapa ayat disebutkan setiap akhirnya itu Innallaha Ghafurur Rahim, Innallaha Ghafurur Syakur, dan lain sebagainya. Bahkan ada ayat Innallaha Wasi'ul Maghfirah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Bahkan dalam Quran surat Az-Zumar kan, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Nah, bahkan Allah memanggil dengan ya ibad kepada orang-orang yang israf, orang yang berlebihan terhadap dosanya. Masih menganggap ya ibad, masih menganggap wahai hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Nah, di sini ada value, ada nilai optimis. Jadi Allah itu mengajak harus selalu optimis gitu. La taqnatu min rahmatillah. Ini bisa diejawantahkan bukan hanya sekedar meminta ampunan, tapi dalam konteks apapun kita harus selalu optimis. Itu mengajak Allah harus kepada kita harus optimis. Termasuk berprasangka baik gitu. Berprasangka baik terhadap terhadap pencipta. Pendapat Ustaz Miftah terhadap hal tersebut seperti apa? Tentang apa? Tentang ya pemuda yang
harus berbuat apa sih Ustaz? Tentu kita harus tahu bahwa Allah memang dalam sebuah hadis itu disebutkan, itu di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, disebutkan yang artinya seperti ini: seandainya hambaku datang kepadaku dengan dosa sebesar gunung, maka aku akan ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ayat dipertegas oleh Ustaz Ihsan tadi kan, bahwa apa kata Allah itu, suruh jangan putus asa. Orang-orang yang berdosa di saking dosa saya, dia enggan untuk bertobat. Ya begini, kebanyakannya Allah itu tidak pernah bosan melakukan dosa-dosa dan menerima tobat hamba. Cuma kita aja kadang bosan untuk beristighfar dan minta ampun. Jadi kita akan di bulan akhir bulan suci Ramadan ini untuk bawa istighfar dan minta ampun kepada Allah, agar di bulan suci Ramadan kita terlahir jadi orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, lakum tattaqun. Jadi di situ. Nah, apalagi kata Rasulullah SAW, sungguh merugi dan hina orang-orang yang melalui bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan suci Ramadan itu satu kali dalam setahun, ya gitu. Jadi manfaatkanlah peluang ini, Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, ya, untuk beribadah semaksimal mungkin. Baca Qurannya harus kencang, sedekahnya juga, sholat lima waktunya. Jangan puasa itu bolos dalam sholatnya gitu. Banyak kan orang seperti itu. Iya, gimana pendapat Ustaz nih terhadap orang yang selalu berdakwah akan pemaksimalan bulan Ramadan, akan tetapi orang tersebut tidak memaksimalkan di bulan Ramadan? Bagaimana Ustaz tanggapan? Ya itu sama aja gini, kata amrun nasa diberi buatan sama anfusakum, nah gitu. Nah kita ini kadang mau mintakan kepada kebaikan, mintakan orang lain, mengajarkan orang lain, tapi dia mau langsung anfusakum, mereka melupakan diri mereka itu. Jadi harus sinkronisasinya itu, integritas diri kita itu, apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan kita, atau kita sebagai uswah dulu melakukan kebaikan-kebaikan baru kita contohkan kepada orang. Bisa kan dalam Quran As-Saff, ya, Quran surat As-Saff ayat 2 kan, warmakatan Allah yang taqulu ma la taf'alun. Nah ini banyak teman-teman yang bikin konten yang hanya sebatas cari popularitas untuk berdakwah, terkenal kan gitu, yang terkenal, tapi dia tidak melaksanakan contoh. Dia memproklamirkan untuk PSBB misalnya, dia memproklamirkan untuk pakai masker, hanya sanitizer, tapi dia tidak melaksanakan. Artinya nanti ujung-ujungnya konsekuensinya kurva itu jadi grassroots, ya, grassrootsnya naik bukan ke bawah, tetap naik kurvanya itu. Makanya data terakhir Indonesia itu makin merah, sampai bulan Mei sekarang. Ini kan prihatin tuh. Ini tanggung jawab siapa nih? Kalau misalkan kita kerjasama bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas ulama, bukan tugas pejabat, ini tugas semua. Apalagi masyarakat banyak begitu. Ya, kerjasama gitu, ya. Kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ya, teman-teman yang lagi nonton sekarang ini. Mudah-mudahan antum semuanya dilindungi dari COVID-19, dari semua segala penyakit, ya. Kita berdoa diberikan panjang umur amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena banyak sekali, kata Rasulullah seperti ini, banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar gitu kan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis seperti ini, banyak orang dia itu sholat 60 tahun, tapi sholatnya 60 tahun itu
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satupun gitu. Karena kenapa? Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Mereka itu menyempurnakan sujudnya tapi ruku'nya tidak gitu. Jadi mencuri di dalam sholat. iya gitu. Jadi kita dalam ibadah itu harus ada dua gitu. Pertama ikhlas ya. Terus tiba. Kedua ittiba Rasulullah SAW. Nah, jadi itu adalah salah satu dua syarat agar amal-amal di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Seperti itu ya. Luar biasa nih bincang-bincang hangat nih sama Ustaz Miftah Hafizahullah taala. LM lulusan Madura. LLM LC lulusan Ciparai. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah menyapa, melambaikan tangannya. Ini sebuah bentuk apresiasi, terima kasih. Jadi kami lagi memanfaatkan waktu ini perbincangan ini di tengah-tengah pengantrian. Mudah-mudahan teman-teman ya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Ya. Baik, oke, itu saja teman-teman. Ini teman-teman udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang yang menonton. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sekarang sebentar. Kita apa coba? Tawassul bil haq, ya kan? Saling nasihat. Kita saling menasihat dalam kebaikan dan sekarang ya. Seperti itu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Ya, teman-teman ya.